Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan bahas tentang gempa dahsyat yang melanda negara Filipina. Tadi malam terjadi gempa dahsyat di Filipina dengan kekuatan 6,9 skala Richter yang menguncang Filipina bagian tengah, khususnya Provinsi Cebu. Bayangin aja, saat banyak orang tidur, tiba-tiba bumi berguncang hebat, bikin jantung deg-degan. Jadi, ayo kita kupas apa yang terjadi di sana, apa dampaknya, dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Menurut data lokal dan lembaga geologi, gempa ini terjadi pada malam hari, tepatnya sekitar pukul 21.59 waktu setempat. Pusat gempa ini berada di laut dekat Provinsi Cebu dan Bogo dengan kedalaman yang relatif dangkal, sehingga guncangannya terasa sangat keras di permukaan tanah. Hingga laporan terakhir, korban tewas akibat gempa ini udah mencapai 69 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa bangunan roboh, jalan retak, infrastruktur listrik padam, dan banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat terbuka. Kota Bogo dan daerah San Remigio menjadi salah satu titik terdampak yang terparah di Filipina. Untuk kita yang di Indonesia, kabarnya tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa dalam gempa ini. Tapi, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ada laporan nih, kalau satu rumah milik WNI di Bogo mengalami kerusakan ringan akibat getaran. KBRI Manila dan otoritas setempat terus memantau situasi dan siap membantu bila diperlukan. Dan awalnya, ada juga kekhawatiran soal potensi tsunami. Tapi, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik akhirnya menyatakan kalau nggak ada ancaman tsunami signifikan di wilayah pantai terdekat tersebut. Namun, kita tetap harus waspada terhadap gelombang lokal atau perubahan laut yang tak wajar. Selain itu, banyak gempa susulan tercatat di hari-hari berikutnya, membuat warga semakin takut. Secara ilmiah, gempa ini disebabkan oleh pergerakan patahan lokal yang sebelumnya kurang aktif, yang menumpuk tekanan dalam waktu yang lama. Filipina sendiri berada di area cincin api Pasifik, yaitu zona yang sangat rawan gempa dan aktivitas tektoniknya. Untuk konteks ilmiah, gempa dangkal seperti ini bisa menghasilkan kerusakan besar karena gelombang getarannya ini langsung ke permukaannya. Pemerintah Filipina langsung menetapkan status darurat di wilayah Cebu agar bantuan bisa cepat dikirim. Tim SAR, relawan, ambulan, alat berat, semua dikerahkan untuk mencari korban di reruntuhan tersebut. Distribusi air bersih, obat-obatan, logistik, dan tenda pengungsian menjadi prioritas utama agar korban tidak terkena penyakit karena adanya kondisi darurat ini. Jadi, dari kejadian ini kita bisa belajar kalau kita harus selalu siap siaga ketika tinggal di zona rawan gempa. Kita juga harus mengenali jalur evakuasi, lokasi aman, dan jauh dari reruntuhan. Dan kemudian, perlunya penyimpanan perlengkapan darurat seperti air, makanan, senter, masker, dan obat-obatan. Dan jangan panik, ikuti instruksi otoritas lokal nih ketika gempa terjadi. Dan setelah gempa, jangan segera masuk ke bangunan rusak tanpa pengecekan strukturalnya. Teman-teman, bencana seperti ini mengingatkan kita kalau alam ini sangat kuat dan kita harus selalu menghargai serta siap menghadapi. Semoga korban gempa di Filipina segera pulih
dan saudara kita di sana cepat dibantu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.